bukan secara langsung dengan metode work sampling. Oke, udah ada yang baca modul mungkin? Nanti materi akan saya sampaikan terlebih dahulu, kemudian akan dilanjutkan dengan post test di akhir sesi. Saya coba share screen-nya dulu. Baik, jadi tujuan dari praktikum work sampling ini supaya kita mengetahui bahwa metode work sampling ini dapat digunakan untuk melakukan pengukuran kerja, di mana pengukuran kerja itu nantinya digunakan sebagai bahan untuk mengevaluasi kinerja dari sistem tersebut. Jadi kalau kemarin saya jelaskan bahwa sebuah sistem itu dikatakan baik apabila nilai produktivitasnya baik. Nah, work sampling ini bisa digunakan untuk kita evaluasi, untuk kita menilai apakah sistem yang berada dalam perusahaan tersebut itu baik atau tidak. Nah, di sini tujuannya untuk melaksanakan kegiatan penelitian kerja untuk mengetahui nilai efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kerja. Ya, dengan metode work sampling itu tadi. Nah, work sampling itu sendiri adalah salah satu metode pengukuran waktu kerja yang dilakukan secara langsung selain stopwatch time study, di mana kemarin saya jelaskan stopwatch time study itu nanti menghasilkan waktu siklus ya. Jadi ada waktu siklus untuk luaran dari pengumpulan data stopwatch time study, dan ini metode work sampling ini adalah merupakan teknik statistik untuk menentukan proporsi waktu yang digunakan oleh pekerja dalam kategori yang didefinisikan sebagai suatu aktivitas pekerjaan. Misalnya melakukan setting mesin, assembly atau perakitan, dan aktivitas delay atau idle atau non produktif, tidak melakukan apapun gitu yang menghasilkan. Kemudian, nah dalam studi work sampling ini sejumlah pengamatan merupakan pengamatan yang dilakukan secara langsung. Jadi poin di sini adalah pengamatannya dilakukan secara langsung kepada sejumlah pekerja yang dilakukan secara sampling gitu. Jadi tidak semua pekerja, tapi kita ambil beberapa dan waktu pengamatannya dilakukan secara random atau acak. Untuk akurasi statistik, pengamatan harus diambil pada waktu yang acak. Jadi memang tidak boleh dilakukan secara berurutan, misalnya jam 8, kemudian dari jam 8 sampai jam 14, kita 16, atau jam 4 sore kita nongkrongin, kemudian melihat aktivitas pekerjaannya itu, nah tidak boleh seperti itu. Jadi memang dilakukannya secara random, supaya kita kalau secara random itu atau acak, kita hemat tenaga, hemat biaya. Kemudian dari segi waktu juga lebih efisien. Gitu. Nah, salah satu pemakaian penting dari pekerjaan teknik sampling adalah penentuan waktu standar untuk suatu pekerjaan yang manual. Jadi hasil pengolahan dari metode work sampling ini nantinya adalah waktu standar atau waktu baku. Kalau yang kemarin pengukuran yang dilakukan secara tidak langsung dengan motion study itu kan menghasilkan waktu baku dengan satuan TMU ya. Kemudian kalian konversikan dalam satuan jam, menit atau bahkan detik. Nah, di sini juga sama nanti hasil pengolahan data itu berupa waktu standar
Jadi waktu standar sama waktu baku sama, jangan bingung. Nah, itu nanti digunakan sebagai standar perusahaan untuk melakukan aktivitas pada satu unit atau satu satuan produk itu nanti waktunya sekian. Nah, itu waktu standar gitu. Memang nanti akan digunakan sebagai standar perusahaan untuk sistem produksinya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari penerapan work sampling sangatlah penting. Contohnya adalah mengukur allowance time atau waktu longgar, mengukur tingkat kerja atau performance level dan pendayagunaan dari sebuah aset. Dalam waktu standar nanti dimasukkan juga indikator untuk berapa sih allowance atau waktu kelonggaran. Jadi karena dalam kesehariannya itu pekerja juga nanti ada waktu untuk istirahat atau rehat sejenak, untuk sekedar minum mungkin di beberapa lingkungan kerja yang memiliki suhu tinggi itu memang pekerja disarankan untuk minum supaya tidak dehidrasi. Nah, karena laju penguapan tinggi kan, jadi dia harus memang banyak minum. Kemudian di beberapa tempat juga harus mengharuskan untuk sekedar istirahat sejenak untuk ada ya stasiun yang mengkombinasikan postur berdiri dan postur duduk. Nah, itu juga masuk ke dalam apa ya, allowance time atau waktu longgar. Nah, itu nanti dimasukkan ke dalam penentuan waktu standar. Ada allowance, kemudian ada performance level, ada rating faktor. Itu semua nanti akan dihitung untuk kita menentukan berapa sih waktu standar untuk memproduksi satu unit produk. Di slide berikutnya nanti akan dijelaskan untuk rumusnya, kemudian cara pengumpulan datanya seperti apa. Jadi ini saya jelaskan dulu untuk pengertiannya dulu ya. Nah, ini contohnya untuk gambarannya gini, di sebuah sistem, ya kan, di sini sistem produksi pada sebuah perusahaan. Ini ada beberapa stasiun ya, ada beberapa stasiun kerja, ini perakitan televisi, ada beberapa stasiun kerja yang mengharuskan bahwa untuk satu stasiunnya ini harus sesuai dengan waktu perakitannya, harus sesuai dengan waktu yang sudah distandarkan oleh perusahaan, yang sudah ditentukan oleh perusahaan. Ya, di sini juga jelas ada elemen, ada tahap-tahap perakitannya seperti apa sehingga untuk LED-nya ini nanti bisa dirancang sesuai dengan urutan dan waktu yang telah ditentukan oleh perusahaan. Kalau misalnya ini melebihi waktu atau terlalu cepat, nanti akan berdampak di stasiun berikutnya atau stasiun sebelumnya. Ya, kalau di industri ada istilah bottleneck, itu disebabkan karena keterlambatan dari waktu proses yang ada di stasiun ini. Di stasiun sebelumnya, di stasiun ini misalnya waktunya seharusnya 2,5 menit, jadi 3 menit. Yang di sini udah numpuk barangnya. Jadi yang di sini numpuk semua di sini untuk menunggu diproses di stasiun yang ini. Nah, itu bottleneck. Jadi diharapkan setiap stasiun ini bisa menepati, menyesuaikan sesuai dengan waktu standar yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Nah, untuk menghitung produktivitas kerja ini tidak boleh lupa ada output yang dihasilkan dibagi dengan input. Ya. Atau kalau produktivitas kerja ini gampangnya hasil penjualan dibagi dengan jumlah karyawan. Tapi yang umumnya digunakan untuk menghitung produktivitas kerja adalah yang di atas. Intinya output dibagi dengan input. Itu enggak boleh lupa. Keluaran dibagi dengan masukan.
Masukannya apa ya? Ada manusia, mesin, material gitu kan. Material masuk sekian, diolah oleh mesin yang dioperasikan oleh pekerja jumlahnya sekian gitu kan. Itu input masuknya. Nah, bagaimana supaya mencapai target? Nah, antara output dan input ini harus bisa rasionya bagus gitu. Kemudian ini nanti dibaca sendiri aja untuk pengertian work sampling. Intinya di sini adalah teknik pengukuran kerja yang dilakukan secara acak. Ya. Kemudian digunakan untuk menganalisa produktivitas dari aktivitas mesin, proses, atau pekerja. Masuk dalam kategori pengukuran kerja yang dilakukan secara langsung, ya kan? Kemudian dilakukan secara acak menurut hukum probabilitas. Nah, poin-poinnya ini. Kegunaan work sampling adalah untuk menentukan rasio delay dari sejumlah mesin, operator, atau fasilitas kerja yang lainnya. Menetapkan performance level dari mesin atau operator pada saat melakukan aktivitas. Cek flow systemnya ya. Kalau putus-putus mohon diinfokan ya. Kemudian untuk menentukan waktu baku atau waktu standar. Nah, ini kegunaan work sampling. Nanti kita lihat saat masuk ke pengumpulan data ya. Banyaknya pengamatan yang harus dilaksanakan dalam kegiatan sampling kerja dipengaruhi oleh dua faktor, yakni tingkat kepercayaan dan tingkat ketelitian. Tingkat kepercayaan itu seberapa yakin kita sebagai pengumpul data, kita yang mengkolek data, itu meyakini bahwa data yang kita ambil itu benar gitu. Kemudian benar itu artinya gini, misalnya aku misalnya dalam 1 menit itu ada berapa jumlah produk yang dihasilkan. Nah, kita mencoba untuk memasukkan data itu dengan hati-hati dan kita meyakini bahwa data yang kita masukkan itu adalah benar, sehingga tingkat kepercayaan atas kebenaran data itu, kebenaran artinya tidak ada kesalahan input ya. Nah, itu kita keyakinannya tingkat kepercayaannya tinggi. Nah, sebaliknya si tingkat ketelitian itu adalah persentase error dari tingkat kepercayaannya. Jadi kalau misalnya tingkat kepercayaan 95%, ya berarti tingkat ketelitiannya itu 5%. Tingkat ketelitian itu tingkat error. Jadi sebaiknya kalau dalam penelitian itu antara tingkat kepercayaan dengan tingkat ketelitian itu lebih tinggi yang tingkat kepercayaan ya, jangan kebalik gitu. Tingkat ketelitiannya itu adalah errornya. Biasanya terjadi karena kesalahan input data atau dari responden yang kurang representatif untuk menjawab pertanyaan kita gitu. Jadi banyak faktor yang mempengaruhi nilai pada tingkat ketelitian. Baik, rumus yang digunakan di sini adalah rasio delay. Jadi kenapa tadi work sampling itu dapat digunakan untuk mencari rasio delay? Jawabannya adalah ini ya, karena dalam rasio delay itu nanti kita akan menghitung persentase aktivitas non produktif dibandingkan dengan aktivitas yang produktif. Jadi kita ngamatin pekerja nih, kita ngamatin pekerja, kemudian pada jam-jam acak yang sudah kita tentukan itu kita lihat apakah pekerja sedang melakukan aktivitas yang menghasilkan ataukah tidak gitu. Kalau tidak berarti kita kasih checklist untuk yang persentase non produktif. Sebaliknya, apabila dia melakukan aktivitas sesuai dengan job desk-nya, sesuai dengan SOP, kita bisa checklist di bagian kolom yang produktif. Kemudian
dari jumlah pengamatan antara persentase non-produktif dan persentase produktif itu dapat kita gunakan untuk mencari performance level. Kalau ini rasio delay, ini kita mencari performance level itu dari jumlah produktif, ya. Jadi jumlah produktifnya berapa, itu nanti digunakan untuk mencari performance level dengan membagi dengan jumlah pengamatannya gitu. Jadi misalnya jumlah pengamatannya totalnya 55 pengamatan. Kemudian yang jumlah produktifnya 50. Berarti yang non produktifnya 5 gitu. Jumlah produktif yang di sini berarti kita isikan 50 dibagi jumlah pengamatannya berapa? 55 kali 100%. Jadi itu nantilah performance level. Ya, performance level itu ngitungnya yang jumlah produktif yang dibagi, bukan yang jumlah non produktif ya. Jangan kebalik. Kemudian dari performance level kita bisa menghitung waktu normal. Waktu normal ini dihitung dari total waktu jam kerja, misalnya 8 jam gitu kan. Dikali performance levelnya, berarti hasil dari yang di sini, dikali RF ini adalah rating faktor yang diambil dari tabel Westinghouse, nanti akan dijelaskan. Total waktu kali performance level kali rating faktor dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan dalam satu shift tersebut. Kalau satu shift 8 jam misalnya berapa yang dihasilkan 500, ya wes dituliskan di sininya 500. Jika waktu normal sudah dapat hasilnya, baru bisa menghitung waktu baku atau waktu standar. Waktu baku dengan waktu standar itu sama, jangan bingung. Menghitungnya dengan waktu normal dikali 100% dibagi 100% dikurangi persentase allowance. Persentase allowance ini isinya persentase untuk aktivitas yang masuk dalam kategori kelonggaran. Misalnya istirahat sejenak minum, atau sekedar follow up ke teman departemen lain, atau ke toilet, nah itu masuk ke persentase allowance. Nanti ada tabel allowance juga. Oke, sekarang ini adalah contoh untuk menghitung rating faktor. Yang ini ya, ini menghitung rating faktor diambil dari tabel Westinghouse. Tabel Westinghouse itu aku tunjukin. Nah, di sini ada kategori skill, ada 4 kategori yang digunakan untuk menentukan nilai rating faktor. Ada skill, effort, condition, konsistensi. Untuk penentuan nilai rating faktor ini dilakukan secara subjektif. Tentunya si pengamat harus sudah paham betul aktivitas apa yang dilakukan seharusnya, sehingga nilai dari rating faktornya ini tidak memihak. Maksudnya kalau aku kenal aku kasih nilai super skill misalnya, enggak seperti itu. Ini masing-masing nanti juga ada kategorinya gitu. Masuk super skill itu yang seperti apa, excellent seperti apa. Itu kan masing-masing perusahaan juga memiliki standar ya. Misalnya average atau fair atau poor. Nah, itu tuh memiliki nilai yang berbeda untuk skillnya. Begitu juga dengan effort, condition, dan konsistensi. Oke, contohnya terus gimana untuk menentukan rating faktor? Kita lihat di sini. Contohnya di sini adalah ini hasil penilaian seorang pekerja di sini. Untuk skillnya dia masuk ke excellent, untuk effortnya dia masuk ke kategori good, untuk condition dia masuk ke kategori good, dan konsistensi masuk ke kategori good. Di mana excellent skill ini adalah nilainya plus 0,08. Kita lihat.
excellent skill itu, nah excellent skill B2 nilainya untuk 8 plus 0,08. Kemudian untuk kategori yang lain itu ada C2 good effort condition, C2 CC, C2 nya itu juga. Jadi kenapa ini tandanya harus ditulis? Ini mengindikasikan bahwa performanya bagus. Gitu. Untuk fair dan poor itu nilainya di depannya ada negatifnya, ada tanda negatif. Setelah semua diklasifikasikan, dijumlahkan, kemudian ditambahkan dengan angka 1. Jadi 1 plus 0,13. Ya kan? Ini tadi kenapa ditambahkan angka 1 di slide sebelumnya? Di sini ada, nah ini. Pengamatan dilakukan secara acak menurut hukum probabilitas, di mana nilai probabilitas maksimal itu adalah 1, sehingga untuk penentuan performance rating faktor, untuk penghitung rating faktor itu kita mengikuti hukum probabilitas. Oke, di sini. Jadi kalau ini nilainya negatif gimana? Ya 1 min berapa gitu. Mengikuti hasil penjumlahan dari yang ada di 4 kategori ini. Nah, ini untuk rating faktornya. Nanti tinggal kasusnya itu, ini kan contoh ya, untuk ini diketahui contohnya elemen kerjanya 0,05 menit. Nah, kan tinggal dikali dengan rating faktornya. Nanti kita untuk rumus rating faktornya seperti ini, klasifikasikan dulu dia masuk ke kategori mana, kemudian dijumlahkan dan ditambahkan dengan angka 1. Untuk rumusnya kan seperti ini. Waktu normal adalah total waktu kali performance level kali rating faktor dibagi jumlah produk yang dihasilkan. Nah, ini untuk penentuan allowance nih, contohnya seperti ini. Jadi, untuk menghitung waktu baku, tadi itu kan adalah waktu normal dikalikan 100% dibagi 100% dikurangi persentase allowance ya. Jadi, untuk tabel allowance itu ada, silahkan dicari di sini sampai, kalau nggak salah sampai F atau G kalau nggak salah. Dicari browsing ya, silahkan. Untuk contohnya ya, misalnya untuk kategori tenaga yang dikeluarkan. Jadi ini ada sekitar 6 kategori, 6 atau 7 gitu. Faktornya adalah tenaga yang dikeluarkan, sikap kerja, gerakan kerja, dan lain-lain. Ada. Nah, ini contoh aja untuk tenaga yang dikeluarkan, misalnya. Apabila masuk dalam kategori sangat berat, contohnya memanggul beban, bebannya sekitar 27-50 kilo, itu nilai kelonggarannya nanti untuk pria 30-50%. Sehingga kalau faktor yang digunakan untuk menghitung persentase kelonggaran itu nanti hanya dari segi tenaga saja, berarti untuk persentase allowance-nya itu hanya 30 misalnya. Kita ambil yang paling bawah, bisa juga ambil yang paling atas. Nah, ini tergantung perusahaannya mau memberikan persentase nilai kelonggarannya berapa. Itu kebijakan dari perusahaan. Untuk sikap kerja, contohnya aktivitasnya bekerjanya dilakukan dengan duduk. Kemudian untuk duduk berarti persentase kelonggarannya adalah 1. Nah, misalnya persentase allowance-nya ini nanti dihitung dari faktor sangat berat dan sikap kerja duduk, berarti nanti bisa kita jumlahkan. Jadi 30, ini kan range-nya antara 30 sampai 50. Nah, nanti kalau kita misal ambil yang 30, kemudian untuk sikap duduknya ini masuknya ke 1 misalnya, jadi nilaian dari sikap kerja itu 1. Jadi 31 untuk nilai allowance-nya. Nah, ini tergantung dari, ini juga subjektif sesuai dengan pengamatan yang ada di perusahaan. Ini ada contoh nih, seperti ini.
Kalau nggak menggunakan tabel allowance, di sini kita juga bisa menggunakan ini sesuai dengan kebijakan perusahaan. Bila total allowance-nya 25 menit misalnya, perusahaan udah menentukan nih, kalau dari 8 jam kerja, 1 jam istirahat di jam 12 sampai jam 1, saya kasih kebijakan sekitar 25 sampai 30 menit untuk melakukan aktivitas di luar pekerjaan, contohnya. Nah, nanti menghitungnya berarti ini kan perusahaan sudah menetapkan kebijakannya nih, waktu allowance hanya 25 menit dalam satu shift kerja. Nah, kita hitungnya persentase allowance-nya ini dengan membagi dengan jumlah jam kerjanya. Jadi ini kan 25 menit allowance dibagi dengan 480. 480 itu kan berarti dari 8 jam kerja, kan satu shift ya. 8 jam kerja kita konversikan karena ini satuannya menit, kita konversikan ke menit. Jadi dikalikan dengan 60. Berarti ketemunya 480. Jadi persentase allowance di sini adalah 25 dibagi dengan 480. Ketemunya 5,2% untuk nilai persentase allowance-nya atau kelonggarannya. Selanjutnya, setelah diketahui persentase allowance-nya, kita bisa menghitung nilai dari waktu baku atau waktu standarnya. Waktu normal sudah diketahui di soal. Nih kan, jika waktu normal sebesar 0,88 menit per unit produk, ya kan, berarti kita tinggal menghitung aja di sini waktu normal, ini kan waktu normal dikali 100% dibagi 100% dikurangi persentase allowance. Ini rumus yang di slide slide sebelumnya tadi. Untuk rumus menghitung waktu baku, di modul juga ada. Sehingga untuk waktu bakunya atau waktu standarnya itu menjadi 0,928 menit per unit produk. Nah, nanti yang digunakan oleh perusahaan itu adalah nilai waktu baku, bukan waktu normal. Karena waktu normal itu belum memasukkan persentase allowance. Kalau belum dimasukkan persentase allowance-nya, apabila terjadi kegiatan di luar proses produksi, nanti nggak kehitung, hitungannya di luar waktu ketetapannya semua nanti kalau nggak dihitung persentase allowance-nya. Jadi kita harus menghitung persentase allowance-nya. Ini waktu normal 0,88 menit dikalikan dengan persentase allowance-nya menjadi 0,928 menit per unit produk. Oke, kemudian ini nanti dibaca sendiri aja. Kenapa work sampling harus diterapkan untuk menetapkan waktu baku atau waktu normal, untuk menetapkan waktu tunggu atau waktu idle dalam SOP misalnya, kemudian terkait dengan disiplin kerja. Nah, langkah-langkahnya melakukan work sampling ini langsung saya jelaskan di tahapan tahapan ini aja ya, prosedur praktikumnya. Jadi nanti masing-masing kelompok itu mencari sebuah aktivitas yang menghasilkan barang, bukan jasa. Jadi barang, menghasilkan barang, aktivitasnya apa gitu. Kalau di dekat rumahmu ada industri batako, industri genteng, atau home industri yang lain, misalnya industri kue atau industri kerajinan tangan apapun. Nah, silakan kalian datang ke tempat tersebut untuk melakukan pengamatan. Nah, pengamatannya dilakukannya 1 hari aja. 1 hari, kemudian jamnya acak, dilakukan secara acak. Kamu nggak usah nongkrong di situ 8 jam, nggak usah. Nah, itu selama berapa jam, Bu? Tergantung dari interval waktu pengamatan yang akan kalian lakukan. Kalau ini adalah contoh untuk pengamatan dengan interval waktu 5 menit. Ini mohon diperhatikan ya. Jadi yang pertama kita harus tentukan waktu acak dulu.
Ini interval waktunya 5 menit. Nah, teman-teman boleh, kalau interval waktunya misalnya 20 menit boleh nggak, Bu? Boleh. 23 menit, 21 atau 17 menit silahkan gitu. Kalau interval waktunya per 1 jam boleh nggak? Nggak boleh gitu. Nanti kita nggak bisa nangkep aktivitas mana yang produktif, aktivitas mana yang tidak produktif. Jadi kan kita tujuannya untuk mencari rasio delay sama performance level dari pekerjanya. Kalau interval waktunya 1 jam nanti nggak ketahuan di misalnya pada setengah jam kerja, misalnya setengah jam kerja setelah kamu ngamatin kemudian kamu pergi gitu kan, lagi nggak diamatin dia duduk-duduk gitu kan nggak ketahuan gitu. Jadi kita interval waktu pengamatannya itu jangan terlalu besar intervalnya. Boleh 5 menit. Kalau 5 menit berarti nanti 96 satuan waktu. Nah, nyarinya gimana? Di sini 8 jam kali 60 menit karena satuan intervalnya ini adalah menit, sehingga 480 dibagi 5 menit itu adalah 96 satuan waktu. Jadi jumlah pengamatannya itu sebanyak jumlah pengamatannya itu maksimal 96. Tapi karena kita lakukan secara acak itu seharusnya kurang dari 96. Karena kita lakukan secara acak di menit-menit tertentu. Nah, caranya gimana, Bu? Ini terus gimana? Nanti silahkan untuk menentukan waktu acak itu kita gunakan bilangan random yang ada di Excel aja. Caranya seperti ini. Caranya seperti ini. Menggunakan rumus run between 1,96. Jadi yang paling tadi kan 96 satuan waktu, artinya yang paling akhir itu adalah di satuan yang 96, di nomor 96. Kalau dia jam kerjanya jam 8 sampai jam 4 sore, jam 8-nya itu adalah jam 1, jam 4 sorenya itu ada di angka 96 ini tadi. Bisa dipahami ya? Jadi ini pengamatannya tidak dilakukan secara terus-menerus, tapi dilakukan secara random. Untuk bilangan randomnya itu kita tergantung dari interval waktu ini. Jadi tahap pertama silahkan tentukan interval waktunya dulu, kemudian nanti kita baru mencari bilangan random yang di Excel. Jadi kalau misalnya interval waktunya 10 menit, berarti 480 dibagi 10 menit. Ya kan? Ketemunya 86 satuan waktu kalau intervalnya 10 menit. Berarti yang di bagian Excel sini adalah run between 1,48 gitu kan. Karena dibagi 10, 480 dibagi 10 jadi 1,48. Nah, 48 itu berarti di pukul berapa? Ya, di pukul 4 sore gitu. Nah, nanti setelah teman-teman run between ini, kemudian keluarnya seperti ini. Keluarnya seperti ini. Nah, stopnya gitu. Stopnya di angka berapa? Kalau di angka kalian narik garisnya, kemudian narik garis ini kan misalnya sampai 14 ya. Ini 14 pengamatan di sini. Kenapa di satuan urutan ke-96 gitu. Udah ada bilangan yang mendekati angka 96, di mana angka 96 ini kan udah paling yang akhir ya, udah selesai waktu jam kerjanya dia. Kalau di sini udah ada yang mendekati, diperbolehkan untuk berhenti. Jadi jumlah pengamatannya di sini hanya 14 gitu. Setelah itu urutkan dari bilangan yang paling kecil untuk memudahkan kalian menentukan waktu pengamatan. Diurutin nih, 39 itu jam berapa? Masa iya pengamatan, misalnya 39 ini nanti di jam 11. Masa lompat nanti yang di sini 12 harus mengurutkan terkecil sampai yang paling besar. Ya kan urut ya. Waktunya itu kan berurutan dari yang kecil jadi besar. Untuk tabelnya seperti ini. Nah, ini waktu pengamatan, ini kaitannya dengan jam pengamatan yang didapat setelah kalian mencari bilangan random. Misalnya yang pertama adalah jam 9
lebih 10 menit. Nah, jam 9 lebih 10 menit ya kamu datang lihat pekerjanya. Pekerjanya satu pengamatan hanya boleh satu pekerja, nggak boleh ganti. Jadi kalau misalnya dari awal ini Pak Rudi, ya nanti sampai akhir ya Pak Rudi yang kamu amati. Jangan kamu amati kemudian Pak Rudinya pergi, kamu ganti Pak Rudi misalnya. Nggak boleh. Jadi mengamatinya harus fokus ke satu pekerja. Ya, misalnya jam 9.10, 9 lebih 10 dia lagi produktif-produktifnya nih gitu kan, karena masuk kerja jam 8 dia masih masih oke, masih semangat. Nanti jam 3 selanjutnya misalnya bilangan random sekian 9 lebih 10, 20 misalnya ini next-nya adalah jam 9.40 misalnya. Nanti mungkin di jam 10, 20, di 10.50 misalnya. Nah, dari total semuanya itu nanti dihitung berapa jumlah produktifnya, ditulis di sini, dihitung persentase ini, dan dihitung berapa prosentasenya. Baru bisa mencari rasio delay. Ya. Rasio delay ini didapat dari hasil ini tadi. Harus tahu ini dulu, baru nanti bisa mengisikan. Ini rasio delay-nya berapa, persentase produktifnya berapa. Untuk performance level juga gitu, harus tahu jumlah produktifnya dibagi jumlah pengamatannya. Kalau tadi jumlah pengamatannya cuma 14, ya tulisin aja 14 di situ. Total waktunya 8 jam. Misalnya kerjanya 8 jam, maka ada perusahaan yang kerja 12 jam. Ada perusahaan yang kerja hanya 5 jam misalnya. Oke. Ada pertanyaan? Tidak ada, silahkan diisi post-testnya. Untuk waktu post-test 20 menit, 20 menit, silahkan boleh buka modul. Boleh buka modul, silahkan. Dikerjakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ada pertanyaan sebelumnya?